Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Teman-teman sahabat NU Online, bagaimana sih hukumnya bunga bank? Teman sekalian, kalau kita bicara tentang bunga bank, ini berkaitan erat dengan riba. Ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Tapi belum tentu atau tidak mesti bunga bank adalah riba. Oleh sebab itu akan kita kaji bagaimana sih hukumnya bank, baik meminjam atau menyimpan. Nah, teman-teman sekalian, perbankan konvensional itu memang di sana terjadi akad kordu. Kita tahu bahwa pembagian riba itu ada yang berawal dari ribal kordi, yakni riba yang berangkatnya dari pinjam meminjam atau utang piutang. Nah, di dalam kajian kita, ulama kita terjadi perbedaan pendapat dan ini sudah kita maklumi. Ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi mengatakan haram, tapi kalau ahli Jum'ah, kemudian guru-gurunya Syekh Tantowi mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Nah, bagaimana kita mengupas kedua hal ini? Baik, bagi yang mengatakan haram itu memang beliau berpandangan bahwa ziyadah atau tambahan ketika muktarid, orang yang meminjam ini mengasih lebih, mengembalikan lebih, maka terjadi ziyadah. Disinilah kemudian ini dikatakan riba karena ada pengembalian lebih dari nilai yang dipinjam. Nah, padahal Rasulullah berkata, beliau dawuh, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di sana ada kelebihan, ada tambahan yang menguntungkan mukrid, orang yang meminjami, orang yang menghutangi, maka itu adalah bagian dari riba. Dari sinilah kemudian sebagian ulama ini mengatakan bahwa bunga bank itu hukumnya haram karena bagian dari kordu yang menarik keuntungan. Nah, pendapat kedua yang mengatakan bahwa ini adalah halal. Nah, ini berangkat dari pemikiran bahwa kordu yang kemudian, utang-utang yang kemudian mengembalikan lebih, ini sesungguhnya adalah terjadi pembagian hasil laba. Karena kalau perbankan konvensional, orang ini menghutangi, artinya nasabah ketika meletakkan uang di bank, oleh pihak bank ini digunakan untuk usaha, amal usaha. Sehingga apa yang didapatkan oleh nasabah sebagai penyimpan atau sebagai penghutang ini adalah hasil yang dibagi antara pihak bank dengan nasabah. Oleh sebab itu ini bukan bagian dari riba, tapi adalah bagian dari pengelolaan hasil yang dikembangkan oleh pihak perbankan. Nah, ada yang menengah-nengahi di antara keduanya dan ini ada di dalam fikih kita. Apa? Terjadi satu hal yang harus diperhatikan, hadis kulu qardin jarra naf'an itu satu sisi ada hadis dari Rasulullah pernah melakukan, yakni ketika beliau meminjam unta kemudian oleh sahabat Rafi ini mau dikembalikan, ini tidak ada yang sepadan dengan yang dipinjam. Kemudian sahabat Rafi disuruh Rasulullah mengembalikan pinjaman Rasulullah dengan unta yang lebih besar. Kemudian Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, ini redaksinya adalah inna khiyaron nasi ahsanuhum qadha'a. Kemudian di sebagian riwayat hadis yang lain, khiyarukum ahsanukum qadha'a. Jadi sebaik-baik orang adalah ketika dia meminjam, dia mengembalikan lebih dari apa yang dia pinjam. Nah, dari kedua hal ini kemudian ulama memberi batasan-batasan bagaimana kordu ini bisa terhindar dari riba ketika dia mengembalikan lebih. Yakni apa? Persyaratan untuk mengembalikan lebih ini harus diabaikan. Jadi kalau kita di bank, maka silahkan dipelajari aturan-aturan orang meminjam, bunganya seberapa dan sudah silahkan dipelajari. Tapi nanti ketika dia akad, ini sama sekali tidak menyebutkan bunga. Nah, dengan demikian maka ziyadah atau tambahan yang diperoleh, yang diterima oleh mukrid, oleh orang yang meminjami
dalam hal ini adalah nasabah yang menyimpan uang di bank, maka halal karena tidak pernah disyaratkan di dalam akad. Karena apa? Fi warisul bil akdi. Ziyadah itu dibicarakan di luar akad. Nah, demikian barangkali tentang perbankan ya, pinjam meminjam. Saya kira kita tidak bisa